Salam olahraga, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Mengenai dari laga kemarin L1 yang untuk laga malam hari ini lebih baik ya. Kita membahas Europa League ya. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Atletico Club atau Atletico Bilbao menghadapi Vitoria Plzen ya. Jadi untuk laga ini terlihat dari prediksi line up pemain, nampaknya itu tuan rumah Bilbao akan menggunakan formasi 4-2-3-1 di mana rata-rata usia pemain mereka 28 tahun sekian ya. Ya seperti ini susunan pemain untuk Bilbao. Sedangkan Vitoria Plzen di laga ini diprediksi akan menggunakan formasi 3-1-4-2 ya. Seperti ini line up pemain dan formasi untuk Vitoria Plzen. Terlihat dari klasemen sementara dari lanjutan Europa League ya, di mana tuan rumah Bilbao peringkat 3 sedangkan Vitoria Plzen berada di peringkat 11. Jadi untuk laga ini menurut versi saya sendiri untuk laga Bilbao ya menghadapi Vitoria Plzen, nampaknya ini bisa imbang ya. Mungkin Vitoria Plzen masih kuat. Di laga yang kedua saya membahas pertandingan Dinamo Kiev menghadapi RFS. Untuk laga ini terlihat dari prediksi line up pemain dan formasi seperti ini, di mana Dinamo Kiev diprediksi akan menggunakan formasi 4-3-3. Di laga ini laga netral. Sedangkan untuk RFS di laga ini diprediksi akan menggunakan formasi 3-4-3. Dari beberapa pemain Dinamo Kiev ada sekitar 3 pemain mereka yang akan absen, sedangkan untuk RWS di laga ini hanya 2 pemain saja. Klasemen sementara Dinamo Kiev berada di peringkat 36, juru kunci, sedangkan RWS berada di peringkat 30. Untuk laga ini nampaknya Dinamo Kiev akan mampu meraih kemenangan. Kemudian memasuki laga yang ketiga saya membahas pertandingan FCSB menghadapi Manchester United. Untuk laga ini terlihat di mana tuan rumah FCSB diprediksi akan menggunakan formasi 4-2-3-1. Sedangkan tim tamu Manchester United di laga ini diprediksi menggunakan formasi 3-4-3. Di mana di belakang dihuni oleh Yoro, Blake dan Martinez ya. Sedangkan di tengah itu masih dipercaya oleh Bruno Fernandes. Di depan itu ada Siske dan Eriksen Diallo. Jadi untuk laga ini terlihat dari klasemen sementara Manchester berada di peringkat 4, sedangkan FCSB berada di peringkat 8 sementara. Untuk laga ini nampaknya Manchester United akan mampu meraih kemenangan di kandang FCSB. Kemudian memasuki laga yang keempat, saya membahas pertandingan Maccabi Tel Aviv menghadapi Porto. Laga ini netral bermain di kandang lain. Diprediksi Maccabi Tel Aviv akan menggunakan formasi 4-5-1. Sedangkan untuk Porto diprediksi akan menggunakan formasi 4-2-3-1. Dari beberapa pemain untuk Maccabi Tel Aviv ada 2 pemain mereka akan absen, sedangkan FC Porto di laga ini yaitu ada 5 pemain dari klasemen sementara dari lanjutan Europa League, di mana tuan rumah bukan tuan rumah ya. Maccabi Tel Aviv pada peringkat 29, Porto pada peringkat 25. Untuk laga ini nampaknya masih berpotensi di FC Porto. Memasuki laga yang kelima saya membahas pertandingan Nice menghadapi Bodo Glimt. Diprediksi Nice akan menggunakan formasi 3-4-2-1, sedangkan untuk Bodo Glimt di laga ini diprediksi akan menggunakan formasi 4-3-3. Untuk tuan rumah Nice di laga ini sekitar ada 7 pemain mereka yang akan absen, sedangkan Bodo Glimt di laga ini hanya 3 pemain saja dari klasemen sementara, di mana Bodo Glimt berada di peringkat 10, sedangkan Nice tampaknya berada di peringkat 35. Untuk laga ini menurut pengamatan versi saya sendiri, laga ini bisa imbang ataupun tuan rumah Nice mampu meraih kemenangan di kandang. Di laga lainnya saya membahas pertandingan Olympique Lyon menghadapi Ludogorets. Di laga ini tuan rumah Lyon diprediksi akan menggunakan formasi 4-3-3. Lacazette menjadi ujung tombak untuk tuan rumah Lyon, sedangkan untuk kubu tim tamu Ludogorets di laga ini diprediksi akan menggunakan formasi 4-2-3-1. Terlihat ada 1 pemain akan absen untuk tuan rumah Olympique Lyon, sedangkan untuk kubu tim tamu Ludogorets yaitu ada 3 pemain dari klasemen sementara. Lyon berada di peringkat 5, sedangkan untuk kubu tim tamu Ludogorets berada di peringkat 33. Jadi untuk laga ini terlihat nampaknya Olympique Lyon akan mampu meraih kemenangan di kandang. Di laga ke-8 saya membahas pertandingan tuan rumah Real Sociedad menghadapi PAOK. Terlihat Real Sociedad diprediksi akan menggunakan formasi 4-1-4-1. Sedangkan untuk kubu tim tamu PAOK diprediksi akan menggunakan formasi 4-2-3-1. Dari beberapa pemain untuk tuan rumah Real Sociedad ada 3 pemain mereka yang akan absen, sedangkan PAOK di laga ini yaitu ada 5 pemain. Dari klasemen sementara dari lanjutan UEFA
Yervalix di laga ini terlihat di Real Sociedad berada di peringkat 18, sedangkan PAOK berada di peringkat 17 sementara. Untuk laga ini menurut versi saya sendiri, nampaknya PAOK akan mampu menahan gempuran dari tuan rumah Real Sociedad. Selanjutnya memasuki laga ke-9, saya membahas pertandingan Slavia Praha menghadapi Malmo. Prediksi line up pemain untuk Slavia Praha di laga ini akan menggunakan formasi 3-4-3. Sedangkan untuk Malmo di laga ini diprediksi akan menggunakan formasi 4-2-3-1. Dari tuan rumah Slavia Praha nampaknya ada satu pemain mereka yang akan absen, sedangkan Malmo di laga ini juga satu pemain dari klasemen sementara, di mana tuan rumah Slavia Praha berada di peringkat 31, sedangkan Malmo berada di peringkat 32. Jadi untuk laga ini diprediksi Slavia Praha akan mampu meraih kemenangan di kandang. Selanjutnya saya membahas pertandingan tuan rumah FC Twente menghadapi Beşiktaş. Di laga ini terlihat tuan rumah FC Twente akan menggunakan formasi 4-2-3-1. Nampaknya Mats Hilger di laga ini masih mengalami cedera, sedangkan Beşiktaş di laga ini diprediksi akan menggunakan formasi 4-2-3-1. Dari tuan rumah Twente nampaknya ada 4 pemain mereka yang akan absen, yaitu termasuk pemain kita, timnas kita, yaitu Mats Hilger. Sedangkan untuk Beşiktaş di laga ini ada 4 pemain. Terlihat dari klasemen sementara di mana tuan rumah Beşiktaş berada di peringkat 24, sedangkan Twente berada di peringkat 26. Untuk laga ini nampaknya akan berakhir di skor imbang. Di laga terakhir saya membahas pertandingan Rangers menghadapi Union SG. Di laga ini terlihat dari formasi, nampaknya tuan rumah Rangers akan menggunakan formasi 4-2-3-1. Sedangkan untuk tim tamu Union SG nampaknya mereka akan menggunakan formasi 3-5-2. Terlihat dari line up pemain untuk Union SG ada 5 pemain mereka yang akan absen, sedangkan untuk tuan rumah Rangers hanya 3 pemain saja. Dari klasemen sementara Union SG berada di peringkat 15, Rangers berada di peringkat 13 sementara. Untuk laga ini nampaknya akan berakhir di skor imbang. Oke baik, itu dia mengenai dari laga malam hari ini. Terima kasih, salam olahraga.